Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wisnu Media yang saya hormati. Saya akan menceritakan tentang detik-detik menjelang wafatnya Dewi Aminah, yaitu wanita yang mulia karena dari rahim beliaulah lahir manusia yang paling mulia di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi suatu hari ketika Rasulullah itu sudah mencapai usia 6 tahun, Ibunda Aminah ini terbersit dalam hatinya untuk mengajak anak yang sangat disayangi, yang sangat dicintai ini untuk diperkenalkan dengan ayahandanya yang dari bayi itu belum pernah dia kenal sama sekali. Ya karena memang Sayyid Abdullah, ayahanda dari Rasulullah ini, beliau meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Dan ketika umur Rasulullah sudah mencapai umur 6 tahun, Ibunda Aminah ini terbersit untuk memperkenalkannya, walaupun toh itu berbentuk dengan menziarahi terhadap kubur dari ayahandanya. Akhirnya dengan membawa seorang pembantu yang bernama Ummu Aiman, mereka bergabung dengan satu kelompok atau rombongan dagang Quraisy untuk yang menuju ke Syria. Kemudian sesampainya di Madinah, Ibunda Aminah beserta Ummu Aiman yang membawa Rasulullah itu mereka memisahkan diri di sana. Karena apa? Karena ingin mengziarahi makam dari suaminya tercinta, makam dari ayahanda dari Rasulullah SAW. Dan dalam sejarah ditulis bahwa ziarah beliau itu kurang lebih sekitar 1 bulan di sana. Jadi beliau setiap hari dalam masa itu selalu ke makam dari suaminya, yaitu Sayyid Abdullah. Dan si Rasulullah yang ketika itu masih berumur 6 tahun ini juga ikut di sana, bermain-main dengan teman-temannya di sana. Sampai pada suatu hari ada serombongan orang Yahudi yang entah bagaimana mereka mengetahui tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Rasulullah yang masih kecil ini. Dan kabar ini santer kemudian dengan cepatnya terdengar di kalangan umat kalangan Madinah ini, sampai pada akhirnya Ummu Aiman, budak setia dari Aminah ini pun juga mendengar ada kasak-kusuk atau kabar yang mengatakan bahwa ciri-ciri kenabian dari Rasulullah sudah diprediksi, sudah diperhatikan, sudah terlihat oleh kaum Yahudi yang ada di Madinah. Akhirnya karena merasa khawatir si Ummu Aiman ini, beliau mengajak kepada Dewi Aminah untuk segera pulang ke Makkah. Kemudian ibunda dari Rasulullah SAW ini menanggapi serius usulan dari Ummu Aiman, sehingga akhirnya beliau dengan berat hati mengajak Rasulullah untuk kembali ke Makkah. Kemudian perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah berjarak 400 mil dari Madinah. Itu Ibunda Rasulullah SAW yang pada waktu itu sakit terlihat sangat lelah. Kemudian beliau dan rombongan akhirnya di situ beristirahat. Namun ternyata kondisi dari Ibunda Rasulullah ini sangat kepayahan sekali. Akhirnya dalam kondisi yang sangat payah tersebut, beliau bersandar di pangkuan Rasulullah, kemudian berwasiat. Begini wasiat dari Ibunda Rasulullah kepada beliau ketika waktu itu beliau masih berumur 6 tahun.
menjelang detik-detik wafatnya ibunda dari Rasulullah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahimu sejak kecil, wahai putra seseorang yang selamat dari kematian sebab anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maha memberikan nikmat lalu ditebus dengan 100 ekor unta melalui undian. Ini yang dimaksud adalah ayahanda Rasulullah, yaitu Sayyid Abdullah. Jadi ada sambungan dari cerita sebelumnya di mana ketika kakeknya Sayyid Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, di mana yang digali itu adalah tempat yang suci. Kemudian para kaumnya itu marah. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa apa yang dia perbuat adalah untuk kebaikan bersama, beliau bernazar, nanti setelah ini selesai air Zam-Zam kok muncul ada, saya bernazar akan menyembelih salah satu dari anakku, anak lelakiku. Dan benar, beberapa tahun kemudian setelah sumur Zam-Zam itu ditemukan, beliau Sayyid Abdul Muthalib kemudian mempunyai beberapa anak laki-laki, termasuk di situ adalah Sayyid Abdullah. Kemudian diundi, ayo ini siapa ini yang mau disembelih dijadikan nazar dari Sayyid Abdul Muthalib. Dan ternyata setelah diundi, yang keluar untuk dijadikan nazar dari beliau adalah Sayyid Abdullah. Kemudian inilah yang dimaksud dari ibunda Nabi dalam wasiatnya. Kemudian beliau meneruskan wasiatnya kepada Rasulullah yang masih kecil, dalam keadaan kepayahan di dalam pangkuan Rasulullah. Jika apa yang aku lihat dalam tidurku benar, wahai anakku, niscaya engkau kelak akan menjadi utusan Allah. Jadi Dewi Aminah ini sudah tahu kalau anaknya ini nanti akan menjadi orang yang besar, menjadi nabi akhir zaman, sudah tahu. Tuhan yang maha mulia dan Tuhan yang maha agung, engkau akan diutus di daerah halal dan di daerah haram. Engkau akan diutus dengan menyatakan kebenaran dan membawa agama Islam, agama ayahmu yakni Nabi Ibrahim. Engkau akan diutus dengan membawa agama yang mudah, yaitu agama Islam. Allah akan melarangmu beserta kaummu menyembah berhala. Kemudian setelah beliau berwasiat hal tersebut, akhirnya roh beliau dicabut oleh Allah. Beliau meninggal dalam dekapan Rasulullah SAW yang masih berumur 6 tahun.